Kalau dunia pernah punya tombol riset ketegangan global, maka malam itu seseorang jelas menekannya terlalu keras. Siren meraung tanpa henti, langit Timur Tengah berubah merah, dan satu berita membuat seluruh analis geopolitik mendadak begadang. Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan gugur setelah serangan besar-besaran terhadap Iran. Dan yang membuat situasi terasa seperti ironi tingkat dewa adalah fakta ini. Perang pecah justru saat negosiasi damai menunjukkan kemajuan. Beberapa jam sebelum ledakan pertama, mediator Oman menyatakan Iran bersedia membatasi pengayaan uranium. Dunia mulai optimis, investor mulai tenang, harga minyak sempat stabil, semua terlihat menuju jalur diplomasi. Lalu, boom, rudal pertama dilepaskan. Pertanyaan besar langsung muncul. Apakah negosiasi memang gagal atau sejak awal hanya jeda sebelum perang? Semua bermula ketika Donald Trump pada 28 Februari mengumumkan operasi militer besar bernama Operation Epic Fury. Nama yang terdengar seperti gabungan film Hollywood dan briefing Pentagon. Tapi ini bukan latihan militer, ini operasi nyata. Targetnya ekstrim sensitif, Kementerian Intelijen Iran, Kementerian Pertahanan, fasilitas nuklir, kompleks militer Parchin, hingga kantor pemimpin tertinggi. Dalam istilah militer, ini disebut decapitation strike, serangan pemenggalan kepemimpinan. Sekitar 21 rudal jelajah Tomahawk diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam Amerika. Rudal ini mampu terbang rendah, menghindari radar, dan menghantam dengan presisi tinggi. Singkatnya, kalau rudal ini punya LinkedIn, skill utamanya adalah datang tanpa diundang. Yang membuat analis terkejut, Amerika juga menggunakan drone kamikaze, bergaya mirip drone Shahid milik Iran. Ironi geopolitik, teknologi yang dulu dianggap ancaman kini justru ditiru. Lokasi peluncuran drone dirahasiakan. Banyak dugaan berasal dari pangkalan negara Arab yang sebelumnya menyatakan netral. Politik kawasan ini memang unik. Netral sering berarti netral sampai situasi berubah. Serangan menyebar luas. Laporan menyebut 24 dari 31 provinsi Iran terdampak. Bukan hanya fasilitas militer, area sipil ikut terkena. University Street Jomhuri rusak berat, kawasan dekat markas Garda Revolusi dihantam. Bahkan sebuah sekolah dasar menjadi korban tragis. Bulan Sabit Merah Iran melaporkan lebih dari 2.000 korban tewas dan ratusan luka-luka. Di antara korban itu terdapat Ayatollah Khamenei, Menteri Pertahanan Amir Nasirzadeh, serta Komandan Garda Revolusi Muhammad Pakpur. Iran langsung menetapkan masa berkabung nasional 40 hari. Tapi dunia tahu, berkabung di Timur Tengah seringkali hanya jeda sebelum balasan. Dan benar saja, Iran meluncurkan operasi balasan bernama Fateh Ekber. Nama ini bukan sekadar simbol religius, tapi pesan politik. Ini perang balasan yang membawa narasi sejarah, ideologi, dan harga diri nasional. Hook berikutnya muncul, seberapa besar balasan Iran? Jawabannya jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam hitungan menit, radar di seluruh Timur Tengah menangkap ratusan objek udara. Rudal balistik, drone Shahid 136, dan gelombang serangan simultan dilepaskan ke berbagai arah. Israel menjadi target utama. Sirene darurat berbunyi hampir tanpa jeda. Iron Dome bekerja maksimal, tapi sistem pertahanan terbaik sekalipun punya batas. Terminal bus di Holon terbakar hebat. Haifa dan Hebron terkena hantaman langsung. Video warga menunjukkan asap hitam membumbung di wilayah perkotaan. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan udara, sesuatu yang selama ini dianggap hampir mustahil. Dan ketika rekaman itu viral, narasi pertahanan tak tertembus langsung dipertanyakan. Laporan bahkan menyebut Benjamin Netanyahu sempat dievakuasi menggunakan pesawat menuju Yordania. Jika benar, ini menunjukkan tingkat ancaman yang tidak biasa. Namun Iran tidak berhenti di Israel. Target berikutnya, pangkalan Amerika di seluruh Timur Tengah. Muwafaq Salti Air Base di Yordania diserang. Militer Yordania mengklaim menembak jatuh 2 rudal, tetapi 1 berhasil lolos dan menghantam area perkotaan Azraq. Di Bahrain, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika dipenuhi asap tebal.
Rekaman memperlihatkan drone kamikaze menghantam area dekat pelabuhan militer. Uni Emirat Arab ikut terkena dampak saat Al-Dhafra Airbase diserang. Bahkan puing dilaporkan jatuh di sekitar Dubai, membuat kota yang biasanya sibuk bisnis berubah tegang dalam semalam. Serangan paling intens terjadi di Qatar. Al-Udeid Airbase, fasilitas militer Amerika terbesar di kawasan, menjadi sasaran utama. Sistem Patriot gagal mencegat seluruh rudal. Satu hantaman langsung mengenai pangkalan, sementara puing interceptor jatuh ke kawasan sipil Doha. Kuwait, Irak, hingga Arab Saudi ikut merasakan efek konflik. Dalam waktu singkat, 8 negara menutup wilayah udara mereka. Timur Tengah berubah dari jalur penerbangan tersibuk menjadi zona kosong di radar sipil. Lalu muncul pertanyaan yang membuat Pentagon dan analis militer berpikir keras. Bagaimana Iran bisa menembus pertahanan berlapis Amerika dan Israel? Jawabannya bukan teknologi futuristik, justru strategi lama yang diperbarui. Iran lebih dulu mengirim rudal generasi lama untuk memancing sistem pertahanan aktif. Setiap misil pencegat bernilai jutaan dolar ditembakkan untuk menghancurkan target murah. Ketika stok mulai menipis dan operator kelelahan, barulah gelombang serangan utama datang. Strategi ini disebut War of Exhaustion, perang kelelahan logistik. Laporan Al Jazeera menyebut radar peringatan dini jarak jauh di Qatar Utara yang bernilai sekitar $1 miliar berhasil dihantam. Kehilangan radar berarti kehilangan mata pertahanan. Dan yang membuat dunia semakin gelisah, pejabat IRGC mengatakan Iran bahkan belum menggunakan rudal paling canggihnya. Reaksi dunia pun terbelah seperti kolom komentar media sosial. PBB menyatakan kedua pihak memperburuk keamanan global. Rusia dan China mengecam keras Amerika dan Israel. Malaysia menyebut serangan sebagai sabotase diplomasi. Spanyol dan Swiss menyuarakan kritik serupa. Sebaliknya, Inggris, Prancis, dan Australia justru menyalahkan Iran. Aliansi politik kembali terlihat jelas. Siapa berdiri di sisi siapa? Indonesia mengambil posisi diplomatis, menawarkan dialog tanpa kecaman keras. Aman secara diplomasi, tapi memicu debat publik soal sikap netral di tengah konflik besar. Namun ancaman sebenarnya mungkin belum terjadi. Semua mata kini tertuju pada Selat Hormuz. Jalur sempit ini mengalirkan hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Saat Iran menutupnya, harga energi global bisa melonjak drastis. Inflasi naik, ekonomi dunia terguncang, dan bahkan negara yang jauh dari konflik tetap merasakan dampaknya di harga bensin. Arab Saudi memperingatkan konsekuensi serius atas pelanggaran kedaulatan kawasan. Ketegangan meningkat menuju kemungkinan perang regional terbuka. Dan disinilah dunia berada sekarang, di garis tipis antara konflik regional dan eskalasi global. Blok Iran yang semakin dekat dengan Rusia dan China berhadapan dengan Amerika, Israel, dan sekutu NATO. Jika konflik meluas, istilah perang dunia bukan lagi teori konspirasi, tapi kemungkinan nyata. Sejarah selalu menunjukkan satu pola aneh. Perang besar sering dimulai saat semua pihak yakin situasi masih terkendali. Dan mungkin itulah bagian paling menakutkan dari semuanya.